there. Turned into a very good save, but here they come again. Excellent ball. Across the goal, that's slowly goal number 2. Live streaming Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam lanjutan pertandingan grup A Piala AFF 2022 dapat ditonton secara live streaming Senin 26 Desember 2022. Timnas Indonesia berstatus sebagai tim tandang kali ini. Skuad Garuda akan menyambangi markas Brunei Darussalam. Namun uniknya Brunei tak memilih bermain di negaranya sendiri. Mereka justru menggunakan Stadion Kuala Lumpur, Malaysia sebagai kandang untuk melawan negara-negara di grup A, termasuk Timnas Indonesia. Bermain di Malaysia yang punya persaingan ketat dengan Timnas Indonesia, Garuda tidak boleh kalah kali ini. Pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Live streaming Brunei versus Timnas Indonesia dapat ditonton di RCTI. Melawan Brunei, skuad Sintayong jelas lebih diunggulkan. Di atas kertas dan sepanjang sejarah pertemuan kedua Timnas Indonesia selalu diunggulkan. Brunei juga dalam kondisi yang tidak baik karena 2 kali menelan kekalahan telak di Piala AFF 2022. Di laga perdana, Brunei dibantai Thailand 5-0. Selanjutnya, Brunei kalah 5-1 melawan Filipina. Di sisi lain, Garuda datang dengan modal kepercayaan diri melawan Brunei. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan di laga pertama melawan Kamboja dengan skor 2-1. Duel melawan Brunei nanti menjadi peluang Garuda untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, diprediksi akan melakukan rotasi melawan Brunei Darussalam. Sintayong harus mempertimbangkan kebugaran pemain di tengah jadwal padat pada Piala AFF 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Sintayong dalam sesi jumpa pers pada Minggu 25 Desember 2022. Seperti apa yang diketahui, kita tidak difokuskan di satu tempat untuk turnamen kali ini. Jadi kita harus pindah dari negara ke negara lainnya, dan itu pun 3 hari sekali kami harus bertanding, ucap Sintayong. Jadi sangat padat jadwalnya. Jadi kami harus mempersiapkan fisik dan kondisi yang harus baik. Maka itu, kami juga akan melakukan rotasi pemain, sambung pelatih asal Korea Selatan itu. Pada duel kontra Brunei, Sintayong diprediksi tetap menggunakan formasi 4-3-3, sama halnya saat melawan Kamboja. Di bawah Mister Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata masih akan dipercaya. Lalu sektor bek tengah ditempati oleh Rahmat Irianto dan Jordi Amat. Rahmat Irianto menggantikan Fahrudin Arianto sebelumnya berduet dengan Jordi Amat di laga kontra Kamboja. Untuk bek sayap kanan maupun kiri, ada Asnawi Mukualam dan Pratama Arhan tetap menjadi pilihan. Kemudian di lini tengah masih akan diisi oleh Marcelino Ferdinand, Mark Klok, dan Rizky Kambuaya. Ketiganya tampil penuh saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Sementara di sektor sayap, skuad Garuda bakal ditempati oleh Witan Sulaiman dan Sadil Ramadhani. Sebelumnya, pada laga kontra Kamboja, Sadil Ramadhani mengawali permainan di bangku cadangan. Dia masuk pada menit ke-46 untuk menggantikan Egy Maulana Fikri. Kemudian, ujung tombak Timnas Indonesia dipercaya kepada Ramadan Sanata. Ramadan Sanata patut dicoba, mengingat dalam melawan Kamboja, dia hanya duduk di bangku cadangan. Barisan striker Timnas Indonesia sendiri masih belum bertaji. 3 nama sudah diberikan kesempatan ujuk gigi di laga sebelumnya. Mereka adalah Ilyas Pasojevic, Muhammad Rafli, dan Dendi Sulistiawan. Namun, ketiganya belum mampu membuka keran golnya. 2 gol kemenangan Timnas Indonesia melawan Kamboja dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-7 dan Witan Sulaiman pada menit ke-35.